Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman sehingga memiliki pandangan berbeda pula dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman pemula ya yang ingin membeli mobil ya, dalam artian ini adalah mobil pertamanya teman-teman. Jika di video sebelumnya saya sudah memberikan tips kepada teman-teman untuk membeli mobil tua, nah bila yang belum menonton nanti bisa klik di videonya di atas ya, akan saya beri tautan. Nah, selanjutnya ini khusus bagi pemula yang baru berencana membeli mobil pertamanya. Simak baik-baik, oke? Baik, pertama yang perlu saya beri apresiasi kepada teman-teman adalah keputusan untuk membeli mobil ya. Keputusan pertama ini perlu diapresiasi. Mengapa? Berarti grid teman-teman sudah naik ya. Entah nanti teman-teman mau membeli mobil baru ataupun bekas. Yang penting ini dalam konteks ingin membeli mobil pertama. Nah, kemudian kenapa sih saya memberikan semangat kepada teman-teman, apresiasi gitu ya? Ya karena ini adalah satu langkah menuju kemandirian, dalam artian teman-teman berarti sudah siap ya untuk beralih dari motor menuju mobil, kendaraan roda 2 ke kendaraan roda 4. Di sini kami memiliki beberapa tips penting ya untuk membantu keputusan yang bijaksana untuk memperoleh mobil sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tentukan anggaran ya. Ini tidak bisa tidak ketika teman-teman tidak punya anggarannya. Apakah masih bisa beli? Bisa, tapi dengan syarat kredit. Tetapi untuk mobil pertama saya sarankan untuk pada teman-teman jangan sampai kredit. Walaupun di mobil kedua, mobil ketiga saya tidak menyarankan untuk kredit, kalau bisa cash. Karena apa? Karena kendaraan itu ya akan mengalami penurunan harga di tahun-tahun selanjutnya. Nah, teman-teman nanti akan merasakan kerugian ketika dalam konteks kredit. Nah, beda kecuali teman-teman memang benar-benar urgent itu untuk mobilitas kerjanya teman-teman. Tetapi tetap berbeda ya kalau teman-teman bisa membelinya dengan cash. Yang tentunya dalam hal ini anggaran yang dimaksudkan ini adalah untuk kebutuhan di masa depan, bagaimana mempersempit pilihan dan menghindari beban keuangan kepada teman-teman. Nah, yang selanjutnya pertimbangkan kebutuhan dan gaya hidup. Nah, kebutuhan dan gaya hidup ini perlu dipilah-pilah ya teman-teman. Karena apa? Teman-teman membeli mobil untuk kebutuhan dan untuk style, untuk gaya hidup ini jauh berbeda. Jangan sampai termakan atau tergoda teman-teman membeli mobil untuk style ya. Ini akan memberatkan teman-teman tentunya. Jadi dalam hal ini teman-teman harus bisa mengerti kalau kebutuhannya ini kira-kira nanti teman-teman dengan mobilnya ini sering jarak jauh atau hanya di dalam kota saja atau kegiatan luar kota ya sering sekali. Lah ini teman-teman harus menentukan ini dan kira-kira nanti mobil apa yang cocok. Nah, pertimbangkan ukuran mobilnya teman-teman, butuh city car yang lebih kecil atau sedan yang lebih kecil sehingga daya kemudinya itu lebih fleksibel, lebih mudah ya. Atau teman-teman membutuhkan MPV karena untuk mengangkut keluarga misalnya. Nah, ini teman-teman perlu memperhatikan juga. Nah, yang selanjutnya juga efisiensi bahan bakar. Apakah nanti teman-teman itu sanggup ketika bahan bakarnya ini boros ya, atau teman-teman memilih yang irit. Nah, dalam artian boros dan irit ini sebenarnya sangat relatif ya. Ketika teman-teman memilih kendaraan dengan cc yang besar agar bisa
staminanya mantap, lah teman-teman pasti konsumsi BBM-nya naik. Kalau CC kecil pasti nanti akan lebih irit. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman dalam hal ini. Kemudian kepraktisan mobilnya di dalam kesehariannya teman-teman, ini pertimbangkan mana kira-kira yang paling cocok, tipe-tipe kendaraan yang mana. Nah, sehingga nanti akan mempermudah teman-teman untuk memilih mobil pertamanya. Nah, terkait dengan hal itu, teman-teman akhirnya kan perlu melakukan riset. Maksudnya riset itu bagaimana? Salah satunya teman-teman membaca ulasan-ulasan tentang mobil atau menonton video yang saat ini ditonton oleh teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk riset. Kemudian membandingkan fitur dan harganya, serta cari tahu tentang reliabilitas dan performa mobil yang Anda minati itu. Nah, dengan riset-riset kecil ini, informasi yang akan didapatkan teman-teman itu akan membantu keputusan yang akan dipilih oleh teman-teman. Nah, tentunya jangan sampai nanti pilihan-pilihan itu akan semakin menyesatkan. Nah, selain itu penting juga untuk mempertimbangkan asuransi mobil. Nah, dalam hal ini asuransi mobil ketika mobilnya teman-teman ini range-nya cukup, range harganya itu cukup mahal ya, maka teman-teman perlu mempertimbangkan. Tapi kalau teman-teman membeli mobil tua, ya saya rasa asuransi ini bisa dikatakan tidak diperlukan ya. Kecuali mobil tuanya teman-teman ini benar-benar mobil tua yang langkah, beli di kolektor ya, ini patut dimasukkan asuransi. Mengapa? Karena asuransi itu akan mengcover ya mobilnya teman-teman ketika nanti ada apa-apa, ada kecelakaan ringan, kecelakaan berat, atau bahkan dicuri. Nah, ini akan tercover. Nah, teman-teman bisa memilih asuransi yang sesuai dengan keuangannya teman-teman sendiri. Nah, ketika mencari mobil, pastikan ya test drive ya. Karena apa? Test drive itu nanti yang akan membuat teman-teman ini merasa nyaman, merasa cocok dengan kendaraannya. Jangan sampai membeli mobil tidak melakukan test drive. Nah, terus pertanyaannya, misalnya saya belum bisa belajar mobil lah, ini dalam pengecualian ya, tapi teman-teman berarti nanti tidak bisa merasakan kemudinya, tapi merasakan kenyamanannya, fitur-fiturnya di bangku depan sebelahnya si supir ya, ketika sales mengendarai mobilnya. Nah, tentu ini akan sedikit berbeda. Tapi ketika teman-teman sudah mempertimbangkan beli mobil dulu, nanti baru belajar nyetir mobil, lah itu mutlak haknya teman-teman di situ ya. Karena ketika nanti teman-teman bisa test drive, maka akan bisa memberikan kenyamanan, bagaimana visibilitas kendaraannya, kenyamanannya, porsi duduknya, kemudian suspensinya ya, kemudian tinggi kendaraannya dan lain sebagainya yang bisa dirasakan ketika teman-teman melakukan test drive. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yakni mempertimbangkan biaya perawatan dan perbaikan mobil. Mengapa ini perlu saya tekankan? Karena begini ya teman-teman, ketika sebelumnya teman-teman itu memakai motor ya, maka perawatan dan perbaikan motor itu sangat jauh berbeda ketika teman-teman merawat mobil. Jangan sampai kaget ya. Mengapa? Karena nanti sekali teman-teman melakukan perawatan perbaikan dan mengeluarkan budget yang jauh berbeda, nanti teman-teman jadi ogah-ogahan merawat mobil, mobilnya teman-teman tidak akan bertahan lebih lama. Kalau mobil baru perbaikan besar atau perbaikan spare part itu terjadi 5 tahun. Nah, kalau teman-teman tidak rutin merawat karena nggak kuat perawatannya, hanya kuat untuk membeli BBM, maka bisa 2 tahun atau 3 tahun part-part itu sudah mulai rusak ya. Jadi ini harap benar-benar diperhatikan ya, karena biaya merawat mobil itu jauh berkali-kali lipat dari merawat motor. Nah, jadi jangan sampai perawatan itu dihiraukan. Nah, ketika memang belum cukup atau belum mampu, ya jangan memaksakan diri
ya. Jadi mungkin itulah tips-tips penting yang harus diketahui teman-teman sebelum membeli mobil pertama ya. Semoga saja tips yang saya berikan ini bisa memberikan gambaran secara universal kepada teman-teman sebelum membeli mobil. Semoga saja bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video semacam ini, maka tekan like, kritik, komentar, dan juga share kepada teman-teman. Siapa tahu teman-temannya dari teman-teman ini juga membutuhkan konten-konten semacam ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.